Bandingkan untuk memahami apa itu laju reaksi. Silahkan bandingkan dua reaksi berikut ini. Pertama ada perkaratan besi. Besinya terbuat dari paku, kemudian ada ledakan petasan. Menurut kalian, kira-kira mana yang reaksinya akan lebih cepat? Ya, betul. Yang reaksinya lebih cepat adalah yang petasan meledak atau ledakan petasan. Laju reaksi itu adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Misalnya yang terjadi pada reaksi kimia. Di sini ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisiennya M, N, P, dan Q. Nah, laju reaksi, ungkapan laju reaksi ini bisa kalian nyatakan bisa laju reaksi terhadap reaksi, lihat dari sebelah kiri, bisa juga laju yang hasil reaksi atau yang di sebelah kanan. Jangan lupa bahwa kalau reaksi yang di sebelah kiri atau reaksi, maka dia akan makin lama akan makin berkurang. Sedangkan zat yang di sebelah kanan, hasil reaksi produk, itu makin lama makin bertambah. Oleh karena itu, ketika mau mengungkapkan laju reaksi, boleh dengan reaksi ataupun hasil reaksi. Kalau pakai reaksi, maka di sini adalah laju berkurangnya reaksi persatuan waktu atau laju bertambahnya hasil reaksi persatuan waktu. Seperti ini, di sini terlihat bahwa ada grafik di mana R adalah reaktan atau zat asal, sedangkan P adalah produk zat hasil, di mana bahwa reaktan atau zat awal itu makin lama makin berkurang, maka grafiknya akan turun. Sedangkan produk atau hasil reaksi makin lama makin bertambah, maka grafiknya akan naik. Nah, sehingga ungkapan laju reaksi bisa dinyatakan seperti ini. Kalau terhadap zat A, maka diawali dengan min, yang menunjukkan berkurangnya. Atau dinyatakan terhadap B juga menggunakan min, karena berkurangnya. Jadi kalau didefinisikan adalah bahwa berkurangnya konsentrasi A, di sini pakai delta, delta itu berubahnya berkurang setiap satuan waktu. Atau untuk B juga sama, itu berkurangnya konsentrasi B setiap satuan waktu. Atau kalau mau dinyatakan terhadap zat produk di sebelah kanan, maka dia pakai plus karena dia bertambah. Maka bertambahnya konsentrasi C setiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi D setiap satuan waktu. Di mana P adalah laju reaksi, sedangkan T adalah waktu reaksi. Ungkapan laju reaksinya. Nah, kemudian bagaimana cara menyatakan persamaan laju reaksi? Kita lihat contohnya, misalnya pada reaksi yang tadi yaitu A ditambah B menghasilkan C ditambah D, di mana koefisien adalah M dan N, kemudian untuk C dan D koefisien adalah P dan Q. Boleh kalian ganti misalnya dengan X, Y, boleh, silahkan. Mau MN juga boleh. Dimana persamaan laju reaksinya Pi, ya laju reaksi tadi sama dengan K, kemudian besar konsentrasi A pangkat X, kemudian dikali besar konsentrasi B pangkat Y. XY boleh pakai XY, boleh pakai M dengan N, silahkan. Beberapa buku ada yang M, N, kemudian ada X dan Y, di mana K adalah tetapan laju reaksinya, kemudian X adalah order reaksi terhadap A, sedangkan Y adalah order reaksi terhadap B.
Kemudian kalau X ditambah Y nanti akan menghasilkan order reaksi total. Jadi kalau misalnya ada soal pertanyaan, tentukan order reaksi total, tinggal X saja ditambah Y. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana makna dari order reaksi tersebut. Nah, di sini bisa disajikan di dalam bentuk grafik. Dimana kalau order 0, di mana order 0 itu adalah di mana perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Maka grafiknya akan terlihat garis lurus dari kiri ke kanan atau mendatar. Ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Itu order terhadap 0. Sedangkan order 1, di mana laju reaksi adalah berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi, maka grafiknya akan seperti ini. Itu untuk order 1. Sedangkan order 2, di mana laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi, maka grafiknya adalah seperti ini, ya, melengkung ke atas. Itu cara mengenal order reaksi baik order 0, order 1 maupun order 2. Sekarang bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi kalau diberikan data hasil reaksinya. Nah, di sini metode cara menentukan laju reaksi adalah mana laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda. Ya, contoh soal misalnya ada reaksi NO ditambah BR2 menghasilkan NOBR. Datanya sebagai berikut. Di sini ada 4 percobaan. Konsentrasi NO-nya bisa dilihat masing-masing. Percobaan 1, 2 itu 0,1, kemudian percobaan 3 0,2 dan percobaan 4 0,3 dalam konsentrasi molaritas. Kemudian BR2-nya konsentrasi percobaan 1-nya 0,1, percobaan 2-nya 0,2, kemudian percobaan 3-nya 0,1 dan percobaan 4-nya 0,1. Kemudian laju reaksinya di situ di dalam satuan per detik, lajunya itu 4 detik, kemudian keduanya 8 detik, ketiganya 16 detik, dan terakhir yang keempat adalah 36 detik. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi? Cara menentukannya adalah kalau misalnya kita mau mencari order terhadap NO, maka ambil 2 percobaan di konsentrasi BR2 yang tetap. Di sini bisa kalian ambil, bisa percobaan 1,3, bisa 1,4, ataupun bisa 3 dan 4. Nah, mari kita hitung. Nah, di sini yang diambil adalah kita ambil biasanya percobaan 1 dan 3. Kita buat persamaannya. P1 per P3 sama dengan K, boleh K1 per K3, boleh. Kemudian NO di percobaan 1 dengan NO di percobaan 3 dikali atau pangkat X, masing-masing pangkat X. Kalau mau pakai X, mau pakai M juga silahkan. Kemudian BR2 bagi BR2. Nah, kemudian kita lihat bahwa di percobaan 1 dan 3 BR2 nya tetap, maka kita bisa coret aja langsung karena tetap. Ya, maka tinggal yang terjadi adalah tinggal percobaan 1 lajunya adalah 4, percobaan 3 lajunya adalah 16 detik, kemudian NO di percobaan 1 adalah 1, kemudian NO di percobaan 2 adalah 0. Maka hasilnya adalah menjadi 4 per 16 itu seperempat sama dengan setengah pangkat X. Maka ini nanti seperempatnya bisa dibuat bilangan baku setengah, maka setengah-setengahnya dicoret, maka hasilnya X-nya adalah sama dengan 2. Tuh, seperti itu. Tuh cara menentukan order terhadap NO. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan order terhadap BR2? Nah, kita lihat di situ kita ambil percobaan data 1 dan 2 karena di percobaan 1 dan 2 NO-nya itu tetap konsentrasinya sama. Dibuat persamaan seperti tadi, itu P1 per P2, kemudian dicoret aja yang NO-nya yang tetap, kemudian BR2-nya dimasukkan,
pangkat Y sama pangkat Y, masukkan harganya, maka diperoleh di percobaan 1 itu 4 detik, percobaan 2 8 detik. Maka menjadi 4/8 sama dengan setengah pangkat Y. 4/8 itu setengah, kemudian Y-nya menjadi 1, karena setengah sama dengan setengah pangkat Y, maka Y-nya adalah 1. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah Pi sama dengan K NO pangkat 2, karena tadi X-nya adalah 2, kemudian BR 2-nya pangkat 1. Pangkat 1 di dalam matematika tidak ditulis.